Ya, ini kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau langsung ke Kang Rashid. Kang Rashid, kalau sudah mendengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rudi, kemudian analis dari Kang Maman, nah mungkin Kang Rashid juga bisa memberikan pendapatnya ya, bagaimana sih sebenarnya kalau melihat dari kasus ini hubungan antar personal di dalam keluarga sehingga bisa memicu tindakan bunuh diri kali ini, Kang Rashid. Terima kasih Mas Bayu dan Mbak Maria, juga pemirsa TV One. Saya pertama kali menyampaikan terlebih dahulu bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah musibah nasional. Ada orang menghilangkan nyawa tanpa izin Allah. Islam melarang betul sekali. Islam melarang apapun menghilangkan nyawa orang lain, apalagi menghilangkan nyawa sendiri, apapun motifnya. Agama melarang itu. Sampai Allah menyampaikan dalam firman surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum, janganlah engkau membunuh dirimu. Padahal Allah sangat sayang kepadamu. Disiapkan regulasi, disiapkan aturannya supaya melindungi kehidupanmu. Sebab pembunuhan itu adalah dia membunuh dirinya dan kemanusiaan seluruh dunia. Ini malah petaka besar. Kemudian tentang peristiwa yang terjadi di Garut, begitupun yang di Brebes itu, punten sekali, kalau toh dia seorang yang sudah berumah tangga, memiliki suami, memiliki anak, ada tanggung jawab masing-masing. Kalau toh yang meninggal itu, maaf sekali, tidak ada pembenaran, bunuh diri apapun. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau menjerumuskan dirimu kepada kehancuran. Punten, minum minuman keras menghancurkan diri, membunuh diri menghancurkan diri, itu dilarang oleh agama, sangat dilarang. Tidak ada yang bisa membenarkan itu. Kemudian kaitannya dengan parenting, Mas Bayu dan Mbak Maria dan pemirsa, apa kabar pagi Indonesia? Jadi benar sekali, kalau tugas seorang pemimpin rumah tangga, yaitu Allah menyampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin para wanita, pemimpin itu adalah seorang laki-laki. Tidak boleh wanita memimpin laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu memimpin istri. Nah, para ahli tafsir menerjemahkan apa yang dimaksud memimpin itu. Takwinun nidom, menentukan aturan. Bagaimana visi keluarga jelas di rumah tangga. Visi keluarga, misi keluarga. Bagaimana sampai Nabi mengatakan, madrasatul ula. Seorang ibu itu harusnya menjadi madrasah bagi anak-anak. Tapi madrasah yang baik, seorang ayah sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah yang mengatur aturan rumah tangga, visi-visi rumah tangga. Maka mari kita tengok bagaimana visi rumah tangga yang menurut agama Islam. Nabi Ibrahim menegaskan aturan itu. Pertama, visi rumah tangga itu selamatkan akidah. Akidah itulah yang membimbing dia, jangan bunuh diri. Apapun sesulit masalah hidup, jangan bunuh diri. Itu kekuatan akidah. Berarti di sini adalah ringkih akidah. Islam melarang itu. Yang kedua, visi rumah tangga itu setelah selamatkan akidah, biasakan ibadah. Biasakan puasa, biasakan sholat. Yang ketiga, punten, ajarkan akhlakul karimah. 3 visi ini harus membumi di rumah tangga. Itu kewajiban sang suami. Selamatkan akidah istri, akidah anak. Biasakan ibadah istri, biasa anak, ibadah anak. Kemudian ajarkan akhlak yang baik kepada istri dan kepada anak. Punten sekali. Rasulullah menegaskan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jundub bin Abdillah. Suatu ketika Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, kana fi man qablikum ahadukum. Ada sebelum kalian, ada seorang laki-laki, dia luka tubuhnya, Mas Bayu dan Mbak Maria. Dia luka dan sakit dan sudah tidak kuat sakitnya. Akhirnya dia bawa pisau, memotong nadinya. Dan saking tidak kuat sakitnya itu. Dia potong nadi tangannya, hingga mengalirlah darah yang tidak bisa dihentikan. Dan dia meninggal. Kemudian dalam hadis qudsi Allah berfirman kepada itu, Badaroni abdi binafsihi. Hambaku telah mendahuliku, mengambil hakku. Meninggal, hidup, dan mati itu haknya Allah. Manusia yang ambil, gak boleh. Allah yang ngasih hidup kepadamu, Allah yang ngasih mati kepadamu. Jangan kau ambil, itu wilayah Allah. Karena Allah sampaikan, Badaroni abdi binafsihi. Hambaku telah mendahuliku, dia mengambil nyawa diri. Maka hurrimat alaihi jannah. Aku haramkan kepada dia masuk surga. Haram surga bagi dirinya. Tidak bisa dibenarkan. Sesusah apapun, susah karena ekonomi, karena lihat perselingkuhan suami. Bukan solusi bunuh diri itu. Bukan solusi.
Ini adalah malapetaka nasional. Harusnya Mas Bayu, Mbak Maria, angkat kibarkan bendera setengah tiang. Ini malapetaka nasional. Banyak sekali kalau ada masalah bunuh diri, masalah loncat di lantai gedung, meninggal. Bukan solusi. Mendekatlah kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah, mohon solusi kepada Allah. Ini yang dimaksud selamatkan akidah. Bertanyalah kepada suami, apakah ini sudah diajarkan kepada keluarga ini? Sehingga dia ringkih merawat nyawanya, merawat kehidupannya. Mudah sekali itu kehidupan. Bukankah hidup ini anugerah? Bahkan syukuri hidup ini. Engkau buang-buang nyawa itu. Engkau ambil hak itu dari Tuhannya. Itu Mas Bayu. Ini belasungkawa betul Mbak Maria. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan harusnya seperti itu ya Kang Rashid, Pak Ustadz. Tapi kalau saya mau bergeser ke Kang Maman kalau misalnya kemudian muncul ya niatan-niatan jahat, pikiran-pikiran jahat semacam ini karena sebagai ungkapan putus asa begitu. Bagaimana ya kemudian kita sebagai manusia bisa menghalaunya begitu Kang? Ada dua hal. Tadi saya setuju dengan Pak Ustadz tadi bahwa ini ada support yang gagal nih. Kita menganggap rumah tangga kita, rumah itu adalah surga kita. Tapi ternyata kita tidak menemukan surga di tempat itu. Kita tidak punya support system. Kalau ada masalah di keluarga, kemudian dibicarakan bersama. Ada suami, ada istri, ada orang tua. Misalnya kalau masih dengan orang tua, ada tetangga. Nah ini support system pendukung ini tidak ada. Kemudian orang tidak punya teman bicara dan akhirnya mempunyai cara, salah satu caranya adalah melakukan jalan pintas, jalan pendek saja. Nah, saya berharap untuk definisi keluarga yang tadi dipaparkan oleh Pak Kiai, bahwa di dalam keluarga itu harus ada ruang dialog, harus ada kepercayaan satu sama lain. Ketika kita kehilangan kepercayaan, kehilangan pegangan pada orang yang kita percaya, sangat kita percaya, maka jalan pintas sering menjadi salah satu pilihan. Betul tidak boleh untuk melakukan bunuh diri, agama manapun melarang hal tersebut. Tetapi pada titik tertentu ketika orang tidak lagi punya jalan lain, maka bunuh diri menjadi fenomena, menjadi sesuatu yang bukan lagi sesuatu yang aneh. Saya takut kita nanti sama dengan Australia dan Amerika. Di Australia 2 minggu sekali satu anak dibunuh oleh orang tuanya. Di Amerika setiap 94.000 itu 15% adalah pembunuhan di dalam rumah. Orang tua kepada anak. Nah, kita nggak mau ini terjadi. Tidak boleh terjadi. Nah, kita melihat di masyarakat yang sangat individual, yang saking tidak peduli satu sama lain, tinggi sekali angka itu. Maukah kita kemudian menjadi masyarakat juga yang sangat individual? Tidak saling tahu antar tetangga, tidak saling di rumah pun, tidak ada ruang-ruang yang luas untuk saling berbicara, saling mengungkapkan pikiran dan perasaan. Kalau kita menduga suami ini misalnya punya orang ketiga dan kemudian tidak juga dibicarakan, apakah murni kesalahan istri? Menurut saya adalah kesalahan dan kegagalan kepala sekolahnya. Yang tadi disebut, ya itu adalah suaminya. Jadi mari kita lihat keseluruhan. Ini yang menakutkan dan yang sering menjadi korban selalu adalah anak. Karena dia adalah orang yang paling lemah di antara semua yang ada di dalam rumah tersebut. Apalagi anak-anak yang masih kecil. Dan saya menemukan yang kalau peran anak sendiri bagaimana ya? Kang Maman ya? Untuk peran anak sendiri dalam hal ini Kang Maman? Kalau anak-anak sekecil yang 5-6 tahun itu hampir tidak bisa kita harapkan dia sudah punya peran di situ, Mbak. Tapi misalnya dia hanya ibunya memberikan jus, ternyata jusnya dicampur dengan sabun untuk cuci tangan dan lain sebagainya, mana bisa dia bedakan? Apalagi kalau dipaksakan oleh ibunya misalnya. Dia hanya ikut saja, hanya patuh pada orang tuanya, belum bisa membantah dan lain sebagainya. Dan ketidaksiapan. Kasus pembunuhan yang dilakukan di Brebes itu kan ketidaksiapan anak, tiba-tiba diserang saja, lalu kemudian dilukai dan tewas salah satu dari 3 anaknya. Karena tidak pernah membayangkan bahwa orang yang terkasih justru yang melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Dan kita harus betul, saya menganggap ini tragedi nasional, betul. Kita membayangkan sederhana deh, kalau kita melihat keluas, yang sangat luas. Setiap 2 jam kita berbicara ada 3 orang mengalami kekerasan seksual. 70% itu pelakunya dikenal oleh korban dan dia ada di dalam rumah sendiri misalnya. Termasuk peristiwa hari ini yang kita bahas. Ya, mengejutkan ya.
Iya. Jadi tragedi nasional tadi yang menjadi concern dari Kang Maman juga Kang Rashid. Kita masih ada satu segmen lagi untuk berbicara soal ini, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.